Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Hai, nama saya Jessi Marisa, biasa dipanggil Jessi, dengan NIM 221010503393. Halo, nama aku Nurwahida Oktavia, biasa dipanggil Tata, dengan NIM 221010506931. Kami dari 05 SMJP 014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang manajemen proyek forward pass. Manajemen proyek adalah cara kita memastikan setiap langkah dalam sebuah proyek berjalan sesuai rencana. Ini tentang mengorganisir tim, mengatur waktu, dan menggunakan sumber daya dengan cerdas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan manajemen proyek, dapat dipastikan bahwa setiap anggota tim tahu perannya. Setiap langkah dijalankan dengan efisien dan setiap hambatan diatasi dengan strategi yang tepat. Di era digital ini, di mana perubahan terjadi begitu cepat, kemampuan untuk mengelola proyek dengan baik menjadi semakin penting. Manajemen proyek membutuhkan metode yang efektif untuk penjadwalan dan perencanaan agar sumber daya digunakan secara optimal dan tenggat waktu terpenuhi. Salah satu teknik penting adalah metode jalur kritis atau Critical Path Method dengan nama lain CPM yang mencakup proses forward pass untuk menentukan waktu mulai dan selesai paling awal dari setiap kegiatan dalam proyek. Meskipun forward pass dapat membantu manajer proyek menyelesaikan proyek dengan lebih cepat, penerapannya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman terkait alur perhitungan dan ketergantungan antara aktivitas. Program Evaluation and Review Technique PERT. PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi sebanyak mungkin tertundanya maupun gangguan produksi, serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Teknik ini memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Tujuan dari PERT adalah tercapainya suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. PERT menimbang ketiga perkiraan waktu untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan dengan rumusan waktu optimis ditambah 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6. Berikut ilustrasi pembuatan network suatu proyek dalam PERT. Dapat diberikan contoh pada gambar sebagai berikut. Dalam diagram network pada gambar ini menunjukkan rangkaian kejadian untuk aktivitas A, B, dan C, di mana penyelesaian aktivitas A merupakan saat dimulainya aktivitas B dan C. Dalam diagram network ini, setiap aktivitas harus dimulai pada suatu kejadian di mana aktivitas sebelumnya berakhir. Sebagai contoh, pada gambar di atas, aktivitas A dimulai pada kejadian 1. Kejadian 1 merupakan awal dari seluruh aktivitas dalam network, maka tidak ada aktivitas yang mendahuluinya. Critical Path Method atau CPM. Critical Path Method atau CPM adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. CPM pada dasarnya adalah merupakan metode yang berorientasi pada waktu, dalam arti bahwa CPM akan berakhir pada penentuan waktu. Metode ini mengidentifikasi jalur kritis pada aktivitas yang ditentukan ketergantungan antara aktivitasnya. Agar teknik CPM dapat diterapkan, suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Selain ciri-ciri yang harus dimiliki oleh proyek tersebut, untuk membuat suatu network dengan benar diperlukan sejumlah aturan.
CPM mengenal beberapa waktu mulai dan waktu berakhir. Antara lain menurut Handoko tahun 2000, yang pertama adalah Early Start Time atau ES, adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat dimulai dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang kedua ada Late Start Time atau LS, adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Yang ketiga ada Earliest Finish Time atau ES, adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan atau sama dengan ES, waktu aktivitas yang diharapkan. Yang keempat ada Late Finish Time atau LF, adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS, waktu kegiatan yang diharapkan. Critical path memiliki sifat atau ciri-ciri sebagai berikut menurut Gito Sudarmo 2002. Yang pertama, critical path memakan waktu terpanjang dalam sebuah proses. Yang kedua, tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya suatu tahap aktivitas dengan waktu mulainya suatu tahap aktivitas yang lain dalam sebuah proses. Dalam manajemen proyek, terdapat konsep waktu penting yang digunakan untuk mengelola jadwal. Yang pertama, ES, Early Start. Waktu paling awal suatu aktivitas dapat dimulai berdasarkan penyelesaian aktivitas sebelumnya. Yang kedua, EF, Early Finish. Waktu paling awal suatu aktivitas dapat diselesaikan jika dimulai segera setelah ES. Yang ketiga, LS, Let's Start. Waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dimulai tanpa menunda keseluruhan proyek. Yang keempat, LF, Let's Finish. Waktu paling lambat suatu aktivitas dapat diselesaikan tanpa mengganggu jadwal proyek. Teknik forward pace digunakan untuk menghitung ES dan EF dengan mengambil waktu terlama dari aktivitas sebelumnya sebagai acuan. Sebaliknya, backward pace digunakan untuk menentukan LS dan LF dengan memperhitungkan waktu tercepat suatu aktivitas harus dimulai atau selesai agar proyek tetap sesuai jadwal. Penerapan kedua metode ini membantu manajer proyek memastikan setiap aktivitas direncanakan dengan baik untuk meminimalkan risiko keterlambatan dan memastikan kelancaran untuk mendapatkan perkiraan waktu penyelesaian yang tercepat, atau minimum kita harus mencari critical path atau jalur kritis dalam network. Critical path dapat diperoleh dengan menentukan rangkaian aktivitas yang terpanjang sejak dari awal sampai ke penyelesaian proyek. Untuk mendapatkan critical path, perlu diketahui waktu paling awal dimulainya setiap aktivitas. Berikut adalah contoh menghitung jalur kritis menggunakan metode forward pace. Di sini ada tabel aktivitas dan ketergantungan. Aktivitasnya ada 6, yaitu aktivitas A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya ada menghitung forward pace. Menghitung forward pace itu ada 2. Yang pertama ada ES, Early Start, yaitu waktu mulai paling awal dari suatu aktivitas. Yang kedua ada EF, Early Finish, yaitu waktu selesai paling awal dari suatu aktivitas. Rumusnya EF sama dengan ES ditambah durasi dikurang 1. Langkah perhitungan yang pertama itu aktivitas A. ES-nya 1 karena aktivitas pertama. EF-nya 1 ditambah 5 durasi A dikurang 1 sama dengan 5. Yang kedua aktivitas B. Pendahulunya A. IS-nya IF dari A yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 6. IF-nya 6 hasil dari IS ditambah 4 durasi B dikurang 1 sama dengan 9. Selanjutnya ada aktivitas C, pendahulunya A. Kenapa pendahulunya A? Karena C bisa dimulai setelah A selesai, tanpa nunggu B selesai juga bisa dijalanin. IS dari C adalah IFA ditambah 1. IFA itu 5 ditambah 1 sama dengan 6. IF-nya hasil dari IS
yaitu 6 ditambah 6 durasi C dikurang 1 sama dengan 11. Selanjutnya ada aktivitas D. Pendahulunya B. IS-nya IFB yaitu 9 ditambah 1 sama dengan 10. IF-nya dari hasil IS itu 10 ditambah 3. 3-nya dari durasi D dikurang 1 sama dengan 12. Selanjutnya ada aktivitas E, pendahulunya C. IS-nya IFC itu 11 ditambah 1 sama dengan 12. IF-nya 12 ditambah 7 dikurang 1 sama dengan 18. Selanjutnya aktivitas F. Pendahulunya D dan E. IS-nya itu maksimum dari IF, D dan E. Karena D jumlahnya 12 IF-nya dan E jumlahnya 18, dipilih paling terbesar yaitu dari jumlah IF E yaitu 18. 18 ditambah 1 sama dengan 19. IF-nya 19 ditambah 2 dari durasi F dikurang 1 sama dengan 20. Berikut adalah hasil forward. Nah, jika dibuat diagram jalur kritisnya itu seperti ini. Berikut adalah diagram jalur kritis. Garis yang berwarna merah menunjukkan jalur kritis. Dimulai dari start A, C, E, F, sampai N. Jalur kritis itu ditentukan berdasarkan aktivitas yang memiliki durasi maksimum dan waktu paling awal tanpa kelonggaran. Dari perhitungan di atas, jalur kritisnya adalah A, C, E, dan F. Total durasi jalur kritisnya itu sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 20 hari. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang kami sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.